Halo Sobat Mahabharata, balik lagi sama gue di sini. Di episode sebelumnya, kita udah ngebahas gimana Bima hampir aja jadi camilan ular raksasa kan? Gila, emang drama hidup Pandawa ini nggak ada habisnya. Nah kali ini, menurut gua relevan banget sama kita-kita sekarang yang sering ngerasa capek, burnout, dan ngerasa masalah kita itu besar dan berat banget. Jadi, ceritanya para Pandawa lagi ngecamp di hutan Kamyaka. Udah tahun kesekian mereka di pengasingan. Pasti sentuk banget kan? Bayangin aja, kamu kehilangan segalanya, dipaksa hidup susah, dan nggak tahu kapan penderitaan ini bakal berakhir. Rasanya kayak terjebak, nggak ada jalan keluar. Nah, di tengah kegalauan itu, datanglah Krishna, sepupu sekaligus sahabat terbaik mereka. Krishna datang nggak cuma buat say hi, tapi buat ngasih support system. Dia ngecek kabar anak-anak Mandawa, nenangin Draupadi. Ini nunjukin betapa pentingnya punya teman atau keluarga yang ngecek kita pas lagi di titik terendah. Cuma nanya lo baik-baik aja, itu bisa berarti besar loh. Tapi, tamu yang lebih gila lagi datang setelah itu. Namanya Resi Markandeya. Ini bukan resi biasa bro. Umurnya ribuan tahun, tapi penampilannya kayak anak kuliahan semester 5. Ganteng dan awet muda. Dia ini udah ngeliat dunia jungkir balik berkali-kali. Para Pandawa, terutama Yudhistira yang lagi galau berat, langsung curhat. Resi, kami ini lagi sengsara banget. Hidup kok rasanya nggak adil ya. Kasih kami pencerahan dong, biar kami bisa lihat gambaran besarnya. Disinilah ceritanya jadi epic. Markandeya bukannya ngasih nasihat klise kayak, sabar ya, ini ujian. Dia malah ngedongeng. Dongeng pertama adalah tentang Manu dan Banjar Besar. Ceritanya, ada seorang raja baik hati namanya Manu. Suatu hari, dia nolongin seekor ikan kecil. Ikan ini bilang, tolong selamatkan aku, nanti aku akan menyelamatkanmu. Manu yang baik hati ini ngerawat si ikan. Tapi anehnya, ikan ini tumbuh cepat banget. Dari kendi kecil, pindah ke kolam, pindah ke danau, sampai akhirnya harus dilepas ke samudra saking gedenya. Sebelum pergi, si ikan raksasa ini, yang ternyata adalah Matsya, Avatara Dewa Wisnu, ngasih peringatan ke Manu. Bro, bakal ada banjir kiamat yang menenggelamkan seluruh dunia. Siapin perahu besar, kumpulin semua benih kehidupan, dan ajak 7 resi bijak. Nanti gua datang buat nolongin. Manu nurut, dan benar aja, banjir besar datang. Semua hancur. Manu dan para resi terombang-ambing di lautan tak terbeti. Di saat genting itulah, si ikan raksasa datang dan menarik perahu mereka ke tempat aman. Coba kita berhenti sejenak. Kisah banjir besar ini bukan cuma dongeng kan? Di zaman sekarang, kita ngomongin perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, bencana alam di mana-mana. Kisah Manu ini jadi kayak peringatan buat kita, bahwa kadang alam semesta ngasih tanda-tanda, ngasih peringatan, tapi kita sering abai. Dan ketika bencana datang, yang bisa selamat adalah mereka yang siap dan punya visi untuk menyelamatkan benih-benih kehidupan, ilmu pengetahuan, kebaikan, dan harapan untuk masa depan. Tapi Markandeya belum selesai. Dia lanjut cerita yang lebih mind-blowing lagi. Dia cerita tentang pengalamannya sendiri saat dunia kiamat. Dia terapung sendirian di lautan kosmik yang gelap. Gak ada apa-apa, cuma air dan kehampaan. Bisa bayangin sepinya kayak apa? Di tengah keputusasaan itu, dia melihat seorang anak kecil ilahi, kulitnya biru, sedang santai di atas sehelai daun beringin. Anak itu nyapa dia. Markandeya, kamu capek kan? Sini, masuk ke dalam mulutku, istirahat di dalam tubuhku. Markandeya bingung, tapi nurut aja. Dan begitu masuk ke dalam tubuh si anak kecil itu, dia kaget setengah mati. Di dalamnya ada seluruh alam semesta. Ada bumi, langit, bintang-bintang, sungai, gunung, kota-kota, bahkan manusia dan hewan. Dia jalan-jalan di dalam tubuh itu selama ratusan tahun, tapi nggak nemuin ujungnya. Ini kayak konsep multiverse, di mana realitas kita cuma satu dari triliunan realitas lain. Setelah merasa cukup, dia keluar lagi, dan si anak kecil itu masih di sana, tersenyum. Anak itu ternyata adalah Narayana, atau Dewa Wisnu, atau ya Krishna. Markandeya kemudian bilang ke para Pandawa, kalian lihat penderitaan kalian yang udah 12 tahun ini? Itu menyakitkan, aku tahu.
Tapi coba lihat dari perspektifku. Aku udah hidup ribuan tahun, udah ngelihat dunia lahir dan hancur berkali-kali. Penderitaan kalian dalam skala kosmik itu cuma sekejap mata. Dan yang lebih penting lagi, sosok yang mengatur semua siklus ini, sosok anak kecil yang aku temui itu, sekarang lagi duduk di samping kalian. Boom! Semua langsung menatap Krishna. Tiba-tiba pengasingan mereka yang kerasa seperti selamanya itu jadi punya makna. Penderitaan mereka bukan sesuatu yang sia-sia, tapi bagian dari sebuah drama kosmik yang jauh lebih besar yang diatur oleh kekuatan ilahi yang ada bersama mereka. Ini semacam terapi kosmik. Kadang kita terlalu fokus sama masalah kita sendiri. Stres kerjaan, cicilan, drama percintaan, sampai kita lupa buat zoom out. Kita lupa kalau kita ini cuma debu kecil di alam semesta yang maha luas. Dengan bercerita tentang Manu dan siklus Yuga, Markandeya nggak meremehkan penderitaan Pandawa. Dia justru memberikan mereka perspektif. Dia mengajak mereka untuk melihat bahwa setelah setiap kehancuran, akan ada penciptaan baru. Setelah setiap kali Yuga yang kelam, akan datang lagi Satya Yuga yang penuh keemasan. Jadi, buat kita yang lagi ngerasa stuck, mungkin kita perlu resi Markandeya versi kita sendiri. Mungkin dengan melihat bintang di malam hari, atau belajar tentang alam semesta, atau sekedar menyadari bahwa masalah yang hari ini terasa seperti akhir dunia, mungkin setahun lagi cuma akan jadi bahan ketawaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa harapan itu selalu ada selama kita mau lihat gambaran yang lebih besar. Gitu dulu deh cerita kita kali ini. Coba deh pikirin, apa banjir besar dalam hidup kalian sekarang? Dan siapa atau apa ikan matsya yang mungkin lagi coba ngasih kalian pesan? Sampai jumpa di episode selanjutnya.